untuk tesnya itu ada 2 pengujinya, saya dan Pak Setiarso. Jadi kami siapkan dulu 2 RPP, 1 untuk Pak Suti dan 1-nya untuk saya. Baik, sekarang siapkan 1 RPP untuk Pak Setiarso. Terima kasih. Ya. Baik, Ibu Rizky, silahkan dimulai. Jadi RPP yang 1 ini, ya. Nah, silahkan dibuka dulu, Ibu. Kelihatan, ya. Pak? Iya, kelihatan, Ibu. Selamat sore, Pak. Ini Ulun melaksanakan perangkat pembelajaran kasus 3 menggunakan PJBL, Project Based Learning. Di sini muatannya bahasa Indonesia, SMP dan IPA, tapi fokus pembelajaran saya bahasa Indonesia dan SBDP. Jadi di sini indikatornya menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik, yang keterampilannya merekam kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Sedangkan SBDP-nya memahami karya seni rupa daerah, sedangkan keterampilannya membuat karya seni rupa daerah. Untuk IPK ya. pun, nggih. Sekaligus, Bu ya, supaya tidak bolak-balik nanti. Nggih. Tadi ada 3 muatan saya lihat tadi, Bu ya. Nggih, Pak. Bahasa. Ya, 3 muatan. Ada SPJP, ada IPA, ada bahasa. Ya. Terus di dalam kompetensi dasar tadi, Ibu merumuskan indikator ya. Nggih. Masing-masing ada bahasa Indonesia. Coba Ibu lihat bahasa Indonesia 34. Menganalisis. Menganalisis unsur-unsur. Nah, menganalisis itu C berapa, Ibu? C4, Pak. Iya. Kenapa yang 341 itu C3 malah turun? Ulun kira tuh dari rendah dulu, dari C3 dulu, baru yang di bawahnya C4 yang tingginya. Enggak, yang setara dengan KD itu kan C4. Nggih. Kenapa malah jadi turun? Oh, itu sebagai KD penunjang kan, aja menurut ulun, Pak. Tidak ada penunjang, Bu. Kita berdasarkan menyusun rancangan itu berdasarkan KD yang ada di situ. Oh, nggih, menganalisis. Kalau Ibu menyusun C3 itu sudah pembelajaran sebelumnya. Oh, nggih. Harus yang setara. Kalau itu belum hot, karena 4 sudah hot, tidak perlu membuat hotnya lagi. Oh, iya. Harusnya seperti itu. Apakah untuk kompetensi dasar tuh, Pak, satu KD itu apakah satu indikator boleh atau minimalnya ada 2 atau 3 kayak gitu, Pak? Tidak ada minimalnya, Bu. Tidak ada maksimalnya juga, tetapi kita sesuai dengan bunyi KD-nya. Oh, nggih, KD-nya. Ya, yang setara. Kalau menganalisis itu ada yang setara menganalisis, tidak harus bunyinya menganalisis, Ibu. Nggih, C4. Kalau di belum itu tidak harus menganalisis ya. Nggih, tapi yang setara C4 menganalisis itu. Oh, nggih, paham. Sehingga tidak boleh turun, yang itu sudah diajarkan di pembelajaran sebelumnya. Nggih. Yang C3-nya jelas sudah kalau KD-nya C4. Oh, nggih, paham, Pak. Ya. Kecuali di situ KD-nya C3 misalkan, karena belum hot, maka harus ditambah indikator yang hot. Oh, nggih, paham. Paling tidak 1 gitu, Bu ya. Karena sudah C4 sebetulnya cukup 1 aja cukup. Indikatornya ya. Ya, baik, sudah itu. Kemudian SBDP-nya begitu juga. Memahami, Bu ya. Memahami itu C berapa? C3, Pak. Masa? Mengingat, memahami, C2. Menerapkan. C2. Mengingat C1. C2. Iya. Oke. Memahami kan C2. Oke. Sehingga Ibu membuat yang C2. Yang setara dengan memahami. Nggih, paham. Kan ada kata-kata yang setara dengan memahami kan? Nggih. Yang C2. Nggih. Ada membedakan, ada menggolong-golongkan, ada apa itu ya? Milih salah satu yang bisa dipakai. Oh, nggih. Jadi Nah, karena
Kalau karena C2 belum hot ya, Ibu bisa aja C4-nya sudah benar aja. Oh, inggih, Pak. Yang KD yang kedua. Nah, sekarang menentukan itu C2 atau C3? Menentukan itu C3, Pak. Ya harus turun dulu. Harus turun dulu. Oh, berarti IPK-nya pada SBDP itu harusnya C2 dan C4 berarti, Pak lah. Halo? Pak? Halo? Halo, Pak? Halo? Halo? Halo, Pak? Halo? Ya lanjutkan Bu. Bapak Setiarsonya terputus, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nanti dilanjutkan lagi. Oke. Silakan aja Ibu. Ini apakah kasus selanjutnya, Pak? Ya ini aja dulu. Oh, yang ini, inggih. Pada Nah, baik. inggih. Baik, selanjutkan nanti kalau Bapaknya sudah bisa masuk, baru kita serahkan ke beliau. Inggih. Baik, untuk yang berikutnya, saya akan mengajukan pertanyaan pada Ibu tentang materi ajar yang digunakan. Materinya. Inggih. Materinya itu Bu, yang utama, yang pokok mana Bu? Apa saja? Jelaskan Pak. Kalau ini bahan ajarnya, Pak, Ya. apa tentang iklan. Jadi anak-anak itu melihat apa saja iklan-iklan yang ada. Ini jadi ada Di materinya di RPP itu Ibu tulisnya apa materinya? Materi di pokoknya RPP apa? inggih. Materi pokoknya untuk di RPP ulun tulis. Tunggu sebentar, Pak. Mana nih? Nih, unsur-unsur iklan televisi, unsur-unsur iklan radio, unsur-unsur iklan internet, terus ciri-ciri bahasa iklan elektronik. Sedangkan Jadi unsur iklan dan ciri iklan, ya, unsur iklan dan ciri iklan itu materi pokok. Ya. Nanti dijabarkan di RPP. Okay. Nah, lalu kalau anak sudah menguasai semua materi itu di dalam pembelajaran dan hasilnya bagus, tentu kita akan memberikan bahan lagi berupa pengayaan. Okay. Adakah Ibu menyiapkan materi pengayaan? Untuk menyiapkan materi pengayaan belum, Pak. Jadi ulun melihat dulu nilai evaluasi anak-anak, apakah nilai kalau nilai evaluasi itu kan hari itu. Kalau hari itu tidak disiapkan, ya tidak bisa. Jadi di RPP itu juga harus ada bahan pengayaan, bahan remedial.
direncanakan, ditulis apa yang mau diberikan ketika anak itu berhasil, ketika anak itu gagal mencapai tujuan yang diinginkan. Harus direncana dulu. Kalau ulun ada Baik. tulisannya kayak ini, nah Pak, mana ya? Kayak gini aja Pak. Dalam kegiatan pembelajaran peserta didik yang sudah menguasai materi. Berarti ini apakah dijabarkan lagi Pak? Ya, pengayaan itu materi yang akan diajarkan judulnya apa. Oh, inggih, paham Pak. Baik, selanjutnya tentang teori yang mendukung rancangan pembelajaran Ibu ini apa? Teorinya yang kan ada modul pedagogik, di situ ada teori-teori belajar, banyak sekali teori belajar yang bisa kita gunakan di dalam merancang sebuah perangkat pembelajaran. Nah, teori apa yang Ibu gunakan untuk merancang pembelajaran? Kalau menurut ulun menggunakan teori konstruktivistik, Pak. Yang jadi siswa itu membangun pengetahuannya sendiri. Jadi guru ini cuma sebagai fasilitator saja. Coba tunjukkan di kegiatan pembelajaran yang Ibu buat, mana aktivitas anak yang membangun pengetahuan sendiri itu yang mana? Coba tunjukkan. Jadi kegiatan nomor berapa? Di sini Pak, di nomor 7, di nomor. Dibaca Bu, dibaca. Saya kada bisa melihat tulisannya halus benar gitu. Ulun mengajak siswa itu untuk membuat produk. Jadi produknya itu batik jumputan. Nah, jadi siswa itu diajak mengerjakan proyek itu sesuai langkah-langkah. Namun anak-anak juga bisa mencari tahu sendiri, melihat dari internet, mencari di Google atau di YouTube, atau bertanya dengan orang tuanya bagaimana langkah-langkah yang mau mereka lakukan. Jadi setiap 30 menit anak-anak itu ulun suruhkan melaporkan perkembangan proyek mereka, Pak. Ya, baik. Mungkin Pak Suti mau lanjutkan lagi, Pak. Silakan, Pak. Tadi jaringannya putus. Iya. Jaringannya putus tadi. Iya. Saya ambil alih sebagian tadi. Ini punya Pak tadi KRPP-nya. Penpian Pak yang tadi juga. Ya, yang tadi kan. Waktu ya. Habis terbuang. Iya. Iya. Baik Ibu, tadi terputus ya. Iya. Saya baru masuk ke Jain tadi, baru diizinkan. Harus minta izin lagi tadi. Baik Ibu, tadi sudah kita berbicara tentang ini, kemudian tujuan pembelajarannya Ibu. Ini Pak. Iya. Ada berapa tujuan Ibu? Ada 8 Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Nah itu tadi yang kami sampaikan Ibu ya. Jadi yang nomor 1 itu sebetulnya yang setara dengan C2 aja, jangan C3. Yang nomor 2 boleh C4 ya. Okay. Yang masih 1 KD. Karena ada tuntutan pembelajaran tingkat tinggi tadi. Baik Ibu, bahwa di dalam tujuan itu ada, sudah memuat belum Ibu ABCD? Sudah ya? Sudah Pak. Iya. Ya kalau sudah menurut Ibu, kita terus ke materi ajar Ibu. Ini materi pokok Pak. Rancangan ya di situ aja. Okay. Materi pokok itu ya. Unsur-unsur iklan dan sebagainya. Iya. Itu materi esensialnya Ibu ya. Iya. Adakah di antara 4 itu materi yang lanjut dari materi yang pokok atau materi esensial? Jadi ulun jadi melihat dulu nih evaluasi anak-anak. Jika nilai evaluasi anak-anak memenuhi KKM, maka saya akan melakukan pengayaan. Nah, di pengayaan itu nanti materi advance-nya akan dikeluarkan, Pak. Jika oh begitu. Inggih. Nah, ya. Terus di dalam langkah-langkah pembelajaran itu, Ibu, apakah sudah menerapkan
kaitannya dengan pendekatan yang Ibu tulis itu ada scientific dan TPACK. Inggih Pak, untuk Sudah nggak, Bu? sudah Pak. Jadi kalau di TIPEK ini Pak, saya ulun kalau di kegiatan pendahuluan, jadi anak itu mengisi presensi melalui Google Form. Terus di saat itu yang kedua di tahap inti anak menonton video pembelajaran dan di penutup anak melakukan evaluasi menggunakan kuisis, Pak. Ya, jadi pembelajarannya daring atau luring, Bu? Daring, Pak. Oh, pembelajaran daring ya, sehingga TPACK-nya mau tidak mau harus muncul. Saintifiknya apa, Bu, menurut Ibu? Saintifiknya, jadi siswa di sini ulun ajak mengamati, jadi ada beberapa gambar, jadi ulun ajak siswa itu mengamati apa saja yang mana merupakan iklan radio, yang mana merupakan iklan internet, yang merupakan iklan televisi. Terus ulun bertanya jawab dengan siswa, itu Pak. Lalu di kegiatan SBDP-nya siswa melakukan kegiatan kerja kelompok seperti membuat batik jumputan, Pak. Iya. Apakah sudah ada penerapan 4C-nya, Ibu? 4C-nya ada, Pak. Communication. Communication, jadi di pendahuluan itu biasanya ulun menanyakan buku bacaan apa yang sudah mereka baca pagi ini. Jadi untuk meningkatkan rasa literasinya, Pak. Ya baik, mungkin ada lagi Bu, masih yang perlu teori-teori belajar apa yang Ibu terapkan di dalam rancangan pembelajaran ini? Kalau teori pembelajarannya ulun menggunakan konstruktivisme. Siswa melakukan pengetahuannya sendiri. Jadi pada kegiatan SBDP ini, jadi kan ulun berikan langkah-langkah pada LKPD. Namun anak-anak juga bisa mencari di YouTube atau mencari di Google atau bertanya dengan orang tuanya bagaimana langkah-langkah yang ingin mereka lakukan untuk membuat batik jumputan, Pak. Yaitu teori belajar apa, Ibu? Konstruktivisme, Pak. Konstruktivisme ya. Adakah yang diterapkan selain konstruktivisme yang Ibu dalam rancangan pembelajaran ini? Kognitif, Pak, karena kognitif itu kan menitik beratkan pada prosesnya. Jadi di sini ulun melihat prosesnya, nggih. Ada juga. Nggih. Ya. Baik, Ibu. Kemudian di dalam langkah-langkah kegiatan itu Ibu menggunakan proyek based learning ya? Nggih, based learning, Pak. Ya, sehingga di situ nanti ada produk kan Bu ya? Nggih. Produknya apa di dalam keterampilan nanti? Batik jumputan, Pak. Oh ya, jadi sudah disiapkan situ ya, ada produknya. Nah, kemudian dari situ, kemudian kemampuan apa yang akan diperoleh setelah belajar itu, Ibu? Jadi di sini nih anak menjadi rasa ingin tahunya menjadi kuat karena kan di Kalimantan Selatan sendiri kan sasirangan merupakan ciri khas. Jadi di sini ulun menganggap supaya anak itu bisa membuat sasirangan dengan contoh batik jumputan ini untuk pertamanya, Pak. Itu kan keterampilannya, Ibu ya. Oke. Selain itu apa yang hasil belajar apa yang akan diperoleh siswa nanti setelah belajar ini? Selain keterampilan? Jadi anak-anak jadi mengetahui unsur-unsur dari iklan elektronik apa, bahasa yang baik untuk membuat iklan bagaimana. Gitu, Pak. Lalu mengetahui batik-batik apa saja, macam-macam batik apa saja yang ada di Indonesia. Itu kaitannya dengan apa, Ibu? Pengetahuan, Pak. Pengetahuan. Apakah Ibu juga merancang untuk menilai sikapnya siswa? Inggih, Pak. Sikapnya ada, Pak. Ada ya? Oke. Mengukurnya gimana, Ibu? Mengukur sikapnya? Jadi, ulun di sini jelaskan aja. Inggih pakai sikap disiplin. Jadi, siswa itu setiap 30 menit melaporkan perkembangannya. Jadi, misalkan dalam 30 menit ini, siswa apa saja yang sudah dikerjakannya, lalu saya minta 2 foto. Jadi, foto aktivitas siswanya yang pertama, yang kedua foto produknya. Gitu, Pak.
Jadi setiap 30 menit perubahan-perubahannya saya lihat apa perbedaan-perbedaannya. Iya. Selain disiplin apa, Bu? Percaya Adakah yang lain? Sikap yang lain? percaya diri, Pak. Percaya diri. Inggih. Apakah tidak ada sikap yang lain? Misalkan sikap religiusnya. Kalau KI 1 kan Ibu muat tadi. kalau Di religius, KI 1. inggih, kalau religius ulun di tahap pendahuluan dan di akhir, Pak. Jadi membaca doa sebelum dan sesudah pembelajaran. KI 2-nya apa, Bu? KI 2-nya sikap, ya, dari sikap tadi sikap yang ada, sikap percaya diri, sikap disiplin, terus sikap bekerja sama, Pak. Itu, Pak. Iya. Jadi lengkap, Bu, ada mengukur kemampuan, kognitifnya, pengetahuannya, kemudian juga mengukur keterampilannya, kaitannya dengan pembuatan hasil tadi, kemudian juga diukur sikapnya ya. Ya, saya kira itu dari saya, Bu. Iya, Pak. Terima kasih. Masukan dan pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Kita serahkan seterusnya Pak Radi mungkin mau meneruskan. Ya, terima kasih Pak Suti. Iya, Pak. Ibu Rizky, kita lihat lagi yang RPP berikutnya. Ini, Pak. Ini RPP-nya ditarik, kemudian RPP yang kedua mana, Bu? Ini kah? Nggih. Oh ya, baik. Diperbesar, Bu. Diperbesar di tanda panah ini, nah. Ditambahkan, ya. Klik panahnya. Tambah lagi. Nah, geser ke tengah. Tambah lagi. Sudah, Pak. Tanda tambahnya diklik. Sudah besar, Pak? Iya. Baik. Iya. Sudah. Ini daring apa luring yang mau disajikan? Daring, Pak. Daring ya. Baik. Kalau daring, kita akan mulai dulu. Dari RPP ini, Ibu, manakah yang EPK-nya mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi? Jadi PK-nya di sini Pak siswa menemukan unsur-unsur pada iklan dan pada IPA-nya siswa dapat menganalisis sifat komponen penyusun pada zat campuran, Pak. Itu bisa mendorong mereka berpikir tingkat tinggi ya? Ini, Pak. Jadi ada berapa? Itu C berapa? Untuk menemukan unsur-unsur pada iklan adalah C4, sedangkan menganalisis sifat komponen penyusun pada zat campuran itu C4 juga, Pak. C4 juga. Ya, memang kalau yang berpikir tingkat tinggi itu minimal C4. Baik. Selanjutnya, Ibu jelaskan ya tentang materi yang esensial yang ada di bahan di RPP itu. Apa saja materinya, materi pokoknya apa saja. Coba dibuka dulu RPP-nya tentang materi pokoknya apa. Materi pokoknya pada bahasa Indonesia menjelaskan pengertian iklan, yang kedua unsur-unsur iklan, 3 ciri-ciri bahasa iklan. Ya, kalau untuk IPA pengertian materi, pengertian zat tunggal dan contohnya, pengertian campuran homogen dan contohnya, serta pengertian campuran heterogen dan contohnya, Pak. Kalau dilihat materinya, Ibu, kalau cuma pengertian begini, itu tidak ada yang mengungkap kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ya, pengertian, unsurnya, ciri-cirinya, itu dari segi materi tidak tampak ada yang mengungkapkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Mestinya jangan fokus kepada pengertian. Misalkan Pak, materi pokoknya ulun menganalisis campuran homogen dan contohnya bisa lah Pak, atau menalar.
Ini bisa saja misalkan kalau IPA itu materi pokok adalah pertama zat atau materi, yang kedua zat tunggal dan contohnya, begitu yang ketiga campuran. Nah, nanti di dalamnya bisa saja zat tunggal dan campuran itu dan contohnya itu menganalisis ciri-ciri zat campuran atau zat tunggal, itu kan bisa seperti itu. Jangan diawali semuanya dengan pengertian. Kalau cuma pengertian aja hafalan. Kalau hafalan itu tidak ada yang membawa anak berpikir tingkat tinggi. Jadi menuliskan materi pokok pun harus sudah mengungkap kemampuan berpikir tingkat tinggi. Jangan pengertian melulu. Ini hafalan semua, ini bahasa Indonesianya juga. Baik, sekarang pertanyaan saya berikutnya, materi pokok yang Ibu akan sajikan itu harus disampaikan, harus selesai di dalam kegiatan pembelajaran. Ini materi pokok harus disajikan karena ini untuk mencapai EPK tadi, untuk mencapai KD tadi. Nah, sekarang seandainya anaknya sudah berhasil mencapai materi pokok ini, tentu Ibu harus memberikan materi pengayaan sebagai tindak lanjut bagi siswa yang berhasil. Nah, apakah di RPP Ibu ada disiapkan materi tindak lanjut? Untuk materi di pengayaan belum ulun tuliskan Pak, apa saja materi-materinya. Cuma ada kalimat yang menjelaskan kalau misalkan di atas KKM maka nanti diadakan pengayaan, tapi untuk materinya belum ulun. Belum ada lah lagi lah. Harus dirancang berdahulu kalau belum ada itu. Kalau belum ada ya nanti pas diperlukan kalau mencari pulang sulit gurunya. Jadi harus direncanakan dulu semuanya. Materi yang pengembangan dari materi yang pokok tadi. Nah, sekarang saya coba Ibu jelaskan materi pokok saja dulu. Apakah penjelasannya itu untuk apa tidak? Coba Ibu jelaskan tentang campuran. Apa itu yang dimaksud dengan campuran dan bagaimana uraiannya? Coba dijelaskan. Kalau campuran itu terbagi menjadi dua. Jadi campuran kan ada zat tunggal, ada zat campuran. Nah, kalau zat campuran ini terdiri dari beberapa zat tunggal. Nah, kalau jadi campuran itu terbagi menjadi dua, ada campuran heterogen dan ada campuran homogen. Kalau campuran homogen ini adalah campuran yang bersifat sempurna. Sedangkan campuran heterogen itu yang tidak sempurna, Pak. Contohnya kalau homogen itu air dengan gula, kalau untuk heterogen itu seperti air kopi, air ditambah kopi, Pak. Namun di sini pun mengajarkan campuran heterogen, campuran homogen. Campuran homogen itu nama lainnya apa, Bu? Disebut juga apa? Kalau dia bercampur secara merata, zat yang pertama dan zat kedua, itu kita menyebutnya apa biasanya? Sempurna, Pak. Disebut apa, Bu, campuran homogen? Kan campuran itu terdiri dari zat pelarut dan zat yang terlarut. Ketika pelarut dan zat yang terlarut itu bercampur secara merata, bercampur secara sempurna, kata Ibu tadi, maka zat itu disebut apa? Dinamakan apa? Larut. Apa namanya? Larutan, Pak? Bukan.
larutan. Jadi kalau campuran itu homogen sering juga disebut dengan nama larutan. Makanya yang betul adalah larutan gula, larutan garam, bukan campuran gula, bukan campuran garam. Kalau gula dan air itu dimasukkan, diaduk, itu bukan campuran gula, tapi larutan gula. Nah, kalau kopi bagaimana? Apa sebutannya? Apa juga disebut larutan kopi? Air kopi, Pak. Air kopi, berarti bukan larutan. Air dan kopinya masih terpisah. Lalu kita nyebutnya air kopi, bukan larutan kopi. Karena proses bercampurnya tidak sempurna. Baik, itu tentang konsepnya ya, Ibu ya, harus dikuasai itu tentang larutan tadi. Campuran heterogen dan homogen tadi. Baik, berikutnya Ibu. Tentang teori yang digunakan di dalam merancang perangkat pembelajaran. Ibu kan sudah ada mempelajari tentang modul pedagogik. Di modul pedagogik itu ada pembelajaran abad 21, tapi ada juga di situ teori belajar. Ada juga tentang gaya belajar. Nah, coba Ibu jelaskan teori belajar saja dulu. Teori belajar yang menjadi landasan Ibu dalam merancang RPP itu. Kalau di sini teori belajar yang ulun menjadi landasan ulun yaitu teori belajar kognitif, Pak. Jadi di sini ulun lebih mementingkan proses anak belajar daripada hasil belajarnya, Pak. Prosesnya ya, teori kognitif lebih mengembangkan proses belajar. Tapi hasil belajarnya tetap penting juga, bukan hanya prosesnya. Jadi kalau prosesnya sudah benar, memang hasilnya akan mengikuti, akan baik juga. Sekarang Ibu lanjutkan di dalam masa pandemi sekarang, baik daring ataupun luring, apalagi yang daring, kita harus mengembangkan pendekatan feedback. Coba Ibu jelaskan bagaimana cara menerapkan RPP Ibu di bagian mana saja. Ulun menggunakan pendekatan feedback ini pada 2 kegiatan, yaitu pada kegiatan pendahuluan, yaitu siswa mengisi presensi melalui Google Form, dan di penutup, Pak, siswa melaksanakan evaluasi menggunakan kuisis. Baik. Berikutnya adalah yang ditanyakan adalah tentang penilaian. Ibu PJBL atau PBL ini? PBL, Pak. PBL ya. Nah, saya mau tanya tentang pengetahuan. Di dalam menyusun instrumen penilaian yang terkait pengetahuan harus ada yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi sesuai dengan pembelajaran abad 21. Coba tunjukkan soalnya yang mana. Yang boleh dikatakan bergolong hot ya. Nih, Pak. Saat musim kemarau tiba, banyak sekali penyakit-penyakit yang mewabah. Salah satunya adalah penyakit diare. Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar. Diare terjadi akibat makan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Pada musim kemarau, Esti senang sekali membeli minuman di pinggir jalan. Karena terlalu sering minum minuman di pinggir jalan, mengakibatkan Esti mengalami diare. Ibu Hesti pun membuatkan larutan oralit untuk Hesti. Larutan oralit berasal dari larutan gula garam. Larutan oralit termasuk dalam golongan? Ya, baik. Terakhir, pertanyaan terakhir. Apakah di RPP Ibu ada merencanakan kegiatan refleksi?
Kegiatan refleksi ada, Pak. Jadi di Bagaimana cara melaksanakannya? Di mana refleksi itu Ibu rencanakan? Jadi refleksi itu Ulun melaksanakan. Jadi pada kegiatan refleksi Ulun menanyakan ke anak apa saja yang telah kami pelajari, apa saja yang kalian amati, apa saja yang kalian diskusikan tadi, lalu apa saja yang kalian bikin percobaan tadi, bagaimana hasilnya dan kesimpulannya bagaimana. Gitu, Pak. Saya kira cukup sudah untuk Ibu Rizky Nur Hasanah. Ya, saya kira sudah selesai sudah. Pasti kita cukup aja. Sudah cuacanya makin memburuk, Pak. Bisa-bisa nanti tidak sempat ujian yang lain. Ya, silakan Ibu Nur Hasanah, Ibu Rizky Nur Hasanah untuk istirahat atau